Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan buku ND HKBP nomor 730 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 18 April 2024, tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai dilehon debatado tuhita todi hagugoon, todi haholongon, todi pangarajaion diri, ndadaton di hatahuton. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu surat Timotius adalah dituliskan Paulus untuk diberikan kepada anak rohaninya atau muridnya Timotius. Paulus tahu kalau apa yang akan dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena Paulus sudah lebih dulu mengalaminya. Paulus tahu kalau Timotius akan banyak mengalami ancaman, tantangan di dalam pemberitaannya. Oleh sebab itulah Paulus sangat mengenal muridnya. Paulus tahu kalau Timotius yang masih sangat muda, sangat rentan berubah. Sebab itulah Paulus memberikan kekuatan di dalam segala ketidakberdayaan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Paulus, Paulus pun mengingatkan kepada Timotius bahwasanya Tuhan yang sama akan memberi kekuatan kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam kelemahan, di dalam ketakutan, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Demikian juga kita, saudara. Terkadang di dalam keberimanan kita tahu apa yang baik, apa yang benar, yang harus kita kerjakan.
Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, begitu banyak pencobaan, begitu beratnya tantangan, sehingga membuat kita sulit untuk melakukan apa yang kita ketahui. Kekuatan dunia ini, keinginan-keinginan daging lebih kuat, lebih besar mempengaruhi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, ayat firman Tuhan pada pagi ini pun menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi penghiburan dan semangat bagi kita untuk tetap melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, janganlah pernah takut di dalam menjalani hidup kita. Tetaplah penuh semangat, karena Roh memberikan kekuatan kepada kita. Roh memberikan keberanian untuk kita tetap hidup di dalam kasih, untuk tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan dapat hidup nyata melalui kehidupan kita. Amin. Apapun tantangan, jangan pernah berhenti. Apapun tantangan, jangan pernah berhenti berjuang. Teruslah semangat. Hari ini kita boleh gagal, tetapi teruslah berusaha di dalam Tuhan sehingga engkau dapat berhasil. Hari ini kita mungkin jatuh, berdiri, teruslah berjalan. Bangkit dengan penuh semangat. Tuhan memberi kekuatan. Setiap kita pasti mengalami pergumulan. Setiap kita pasti mengalami kesusahan. Tetapi satu yang harus kita ingat, kita harus kuat karena kita punya Tuhan yang kuat. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Katakanlah itu dalam hidupmu saudara. Sekalipun ke depan kita belum tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kita hadapi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah diperlengkapi oleh Roh Kudus, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh lemah. Teruslah semangat, teruslah berjuang di dalam iman, dan percayalah, kesuksesan, keberhasilan, sukacita akan engkau dapatkan. Amin. Teruslah kabarkan kebaikan, beritakanlah Injil setiap waktu. Sebagaimana juga yang dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam surat 2 Timotius itu. Beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Dalam segala hal kehidupanmu, tetaplah menunjukkan engkau adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang setia. Mulailah dari dirimu, dari perkataanmu, dan tentu terlihat dalam perbuatanmu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan, jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kami takut oleh berbagai-bagai pergumulan kami. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami untuk dapat melakukan segala yang baik yang berkenan kepada-Mu. Tetaplah menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan keberanian bagi kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memberikan segala sesuatu keberhasilan bagi kami. Karena itu, biarlah pekerjaan kami dapat kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Berikan kepada saudara-saudara kami kekuatan, penghiburan bagi mereka yang sedang berjuang dan sedang berduka cita. Demikian juga mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kekuatan, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.